Kalau kita ngelihat kondisi pasien, salah satunya kalau kita ngecek sudah ada diagnostiknya di CT-nya, maka ini sudah menjadi salah satu poin penting untuk memperbaiki si pembuluh darahnya. Mm-mm. Kebetulan pasienku itu guru dan beliau kooperatif sekali dan support dalam dalam masa perawatan sangat support, kemudian dalam edukasi juga sangat support. Artinya hasil perawatan saya ini kan saya dokumentasikan, lalu saya share nanti ke teman-teman sehingga bisa jadi referensi gitu. Nah, kalau saya nilai dari kasusnya ini beliau disertai dengan UDEM piting ya sekitar 2 atau 3. Nah, setelah saya kaji dan saya jelaskan, Pak, kita harus cari tahu nih sumber penyebab kenapa bisa terjadi UDEM. Nah, salah satunya itu bisa melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, hanya kan kemarin itu saya sempat kan beliau juga pasien BPJS, jadi saya sarankan konsultasi ke spesialis penyakit dalam. Nah, ternyata di spesialis penyakit dalam beliau langsung diarahkan untuk ronsen pembuluh darah. Apa sih istilahnya Bu ya? Ronsen pembuluh darah ini. Saya lupa istilah diagnostiknya, tapi yang jelas dia ronsen pembuluh darah, USG pembuluh darah, lalu ditemukan adanya DVT, deep vena thrombosis. Nah, kalau saya bilang ke pasiennya, Pak, memang ini kan sudah diketahui nih ada DVT. Nah, tapi DVT-nya ini kan ada flak, istilahnya gitu, ada penumpukan lemak, trombosis. Nah, ini dari mana nih trombosisnya? Jadi saran saya kalau boleh, kalau berkenan konsul lagi ke spesialis pemeriksaan eh, pemeriksaan darah supaya tahu nih penyebabnya. Nah, kebetulan kan pasiennya ternyata belum berkenan periksa lagi dikarenakan alasan budgetnya karena beliau kebetulan lagi apa namanya blok-blokan ini keuangan baik untuk kuliah anaknya terus biaya perawatan juga. Jadi ya saya menghargai, tapi dengan catatan tetap harus saya sampaikan bahwa proses perawatan lukanya tetap kita laksanakan, tetapi kalau misalnya ada kesempatan, Pak, kalau ada kesempatan konsul lagi ke spesialis, cari tahu nih udemnya ini dari mana ini gitu, supaya jangan sampai permasalahan luka selesai, udemnya nggak tahu nih, jadi menetap ya, jadi masalahnya lanjut terus, kira-kira begitu, BFI. Siap. Nih kebetulan udah ada Pak Kana juga di sini ya terkait dengan kasus. Berarti ada lukanya ya Pak ya? Ada lukanya. Ada lukanya. Oke. Dengan riwayat ada DM atau hipertensi dan lain-lain? Hipertensi tidak, DM pasti. Oh oke oke siap siap siap. Em, Nanti kita bisa cek gitu sebenarnya kalau dari kapasitas seorang perawat gitu ya, tindakan apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu untuk mengatasi pasien dengan luka tapi plus juga dengan bengkak gitu ya dengan UDEM gitu ya. Apakah ada treatment advance treatment gitu yang bisa dilakukan gitu ya untuk bisa supaya lukanya ini tetap bisa berjalan dengan sembuh dengan baik gitu karena biasanya kalau ada masalah pembuluh darah proses penyembuhan lukanya itu bakal berjalan dengan lama gitu ya. Betul. Saya mau sapa dulu nih ke Pak Kana Fajar selaku expert hari ini. Sore Pak Kana. Sore, Mbak Evi. Selamat sore, Pak. Sore, Pak Petra. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan sehat. Gimana kabarnya, Pak Kana? Alhamdulillah, baik sangat, baik sangat. Ya, ternyata Bu Feni sama juga lagi ngerawat pasien yang mirip sama dengan Pak Petra. Hmm. Oke, jadi hari ini mungkin bakal seru banget juga ya pembahasan kita. Terus di sini juga sore Bu Afitri, sore Bu Afitri, thanks sudah join.
Ada Bu Sari juga, thanks sudah join juga, sama ada Pak Reza yang setiap minggunya pasti join. Sebenarnya hari ini pengennya tuh bahas tentang proses pencucian luka, tapi ternyata ada kasus lain nih yang mau dikonsulin dan ternyata sedang dirawat gitu ya sama Pak Petra dan juga sama Bu Feni gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ada foto lukanya ini lebih enak nih Pak Petra. Mungkin boleh dikirim foto lukanya kalau berkenan gitu ya, kalau berkenan supaya nanti kita bisa sama-sama bahas bareng gitu di sini. Karena kalau nggak ada foto lukanya, nanti pakanannya agak sedikit, mungkin agak susah gitu untuk ngebayangin ya. Ya, jadi aku masuk sedikit ya Bu Evi ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat kaki ya, kaki itu kan kita bisa selalu memprediksikan jika kondisi kaki tersebut itu terjadi perbedaan antara kiri dengan kanan, sehingga mungkin pada saat kita melakukan kegiatan praktek di pasien, itu butuh ada dokumentasi yang dilakukan setiap kali Bapak Ibu melakukan kegiatan perawatan, itu butuh ada foto yang bisa membedakan antara di kiri dengan kanan, kayak gitu tuh. Karena gini, di kaki itu ya, yang dicek itu tuh ada 5 poin. Dia dicek neurologisnya, jadi terkait dengan neuropatik atau tidak pasiennya. Kemudian yang kedua, vaskularisasinya. Nah, vaskularisasi ini terkait dengan venous, arteri, atau kedua-duanya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah berkaitan dengan dermatologisnya. Bagaimana warnanya, kayak gitu. Dari warna, distribusi, kemudian bentuknya, kayak gitu tuh. Yang apa kita bisa lihat dari proses perawatan, kayak gitu. Nah, selanjutnya lihat kukunya. Bagaimana model kukunya yang kita harus cek, kayak gitu. Kemudian muskuloskeletalnya, ada nggak terjadi perubahan bentuk kayak gitu tuh, ya. Nah, jadi kelima model yang kita cek di kaki tersebut itu bisa menentukan kaki ini mempunyai nggak masalah limb problem kayak gitu. Jadi masalah kaki gitu tuh ceritanya. Nah, jadi kalau yang tadi saya lihat dari Bapak ya, maksud saya tuh Pak Petra tuh ngejelasin berkaitan dengan pasien yang udah memiliki diagnostik terkait dengan vaskular. Dan ceritanya di sini kan dari kelima ini vaskulernya itu tuh apa namanya, nggak ada ini. Yang terakhir vaskuler Mbak Epi, boleh vaskuler dibuatnya nih, ada cek vaskuler. Yang cek ini yang nomor 2 dermatologis yang kita cek bagaimana kulitnya ya. Nah, jadi kan Bapak nih udah ngecek nih, salah satunya adalah vaskulernya, sehingga kalau kita ngelihat kondisi pasien ya, salah satunya eh, kalau kita ngecek sudah ada diagnostiknya di VT-nya, maka ini sudah menjadi salah satu poin penting untuk memperbaiki si pembuluh darahnya, kayak gitu tuh. Nah, apa yang diperbaiki dari pembuluh darah itu? Ada 2 modelnya. Sorry, ada 3 modelnya. Yang pertama, dia butuh untuk pemberian obat-obatan yang akan mempengaruhi fungsi si pembuluh darahnya. Terus yang kedua adalah kita butuh untuk melihat sumbatannya di mana dari vaskulernya. Terus yang ketiga adalah yang kita lihat bagaimana eh, proses si pembengkakan tadi itu atau cycle rehabilitation, butuh rehabilitasi ini dari si bekaknya biar kondisinya itu turun, kayak gitu tuh. Ya, jadi ada 3 poin itu. Nah, pertanyaan saya, obat sudah dapat belum pasiennya? Yang berkaitan dengan vaskuler, sudah dapat belum? Halo Pak Petra? Halo, Halo Pak Petra. Pak Petranya hilang ya? Oke, jadi kalau obatnya sudah dapat, cek obatnya sesuai enggak? Kayak gitu tuh. Nah, sesuainya apa? Jadi kalau pasien-pasien dengan deep vein thrombosis, berarti kan kita butuh untuk Ya bisa. Bu, sorry tadi error. Ya, jadi butuh ada mengecek lagi. Ini deep apa DVT-nya tuh gara-gara apa?
misalnya lipidemia yang mungkin terlalu tinggi, coba cek dulu. Ada nggak mungkin kondisinya dia trauma riwayatnya, prosesnya kayak gitu. Sehingga obat-obatan yang tadi itu mampu melisisi secara benar kayak gitu tuh. Oke, kalau misalnya lisisnya lemak berarti ada komponen yang tadi bisa nurunin lemak sekaligus yang hilangin platelet yang ada di sana. Modelnya kayak gitulah yang harus dicek obat-obatannya. Kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kita lihat tadi di mana sumbatannya gitu tuh. Kalau seandainya dia terjadi sumbatannya misalnya di bagian bawah kaki, maksud saya tuh prosesnya tuh terjadinya sumbatannya di dalam karena ada permasalahan di pena perforata tuh biasanya dia akan terjadi gangguan kayak gitu. Sehingga butuh yang ketiga adalah si kompresi bandaging yang harus kita berikan. Nah, kompresi bandagingnya sampai mana kayak gitu? Apakah hanya di pergelangan kaki saja, maksud saya dari ujung kaki sampai di bawah lutut, atau kondisinya sampai ke bagian paha kayak gitu. Nah, ini yang menjadi juga kebutuhan kita untuk memberikan sebuah terapi buat pasien ini agar kakinya terrehabilitasi dengan baik kayak gitu. Nah, di satu sisi ini pasien juga ada masalah si luka tadi. Nah, sekarang saya lihat yang selanjutnya kita harus cek dulu lukanya juga di mana. Karakteristik pasien dengan vein thrombosis ini atau venous leg ulcer itu dia kondisinya bisa dari apa namanya pergelangan kaki ke atas. Itu paling banyak biasanya nyebabin dia luka kayak gitu ya. Tapi kalau di daerah ujung ya, di daerah ujung-ujung kemungkinan besar ini pasien ada masalah juga di perfusi jaringan arteri kayak gitu, sehingga memang butuh untuk USG lanjut untuk pasien ini kayak gitu tuh ya. Itu yang harus dilihat. Nah, pertanyaan saya dari ketiga tadi, obat udah dapat belum? Kalau obat, Pak Kana, kemarin setelah saya anjurkan untuk konsultasi ke spesialis penyakit dalam, pasien diberikan obat pengencer darah. Nama obatnya saya nggak foto, nggak ingat, tapi yang jelas diberikan obat pengencer darah 1 selama 2 minggu. Oke, udah dapat nih pengencer darah dua minggu. Lanjut, terus pas waktu di USG sumbatnya di mana? Nah, jadi ini kan kondisi kakinya ini, kaki sebelah kiri lebih dominan udem, fitting ya sekitar fitting 2 atau 3, sementara kaki di sebelah kanan itu fittingnya ya fitting 1 lah, bisa saya katakan. Yang di USG pasien mengatakan hanya sebelah kiri. Jadi saya juga kenapa nggak juga sekalian dengan kanan gitu. Artinya kan biayanya juga sama, tapi yang diperiksa cuma 1 kaki. Nah, dari hasil pemeriksaannya disampaikan kalau mengalami DVT, Ya, deep di mana? vena Di daerah thrombosis mana? di kaki sebelah kiri. Di Di bagian tibia kalau nggak salah ya. Oh, tibia. Oke. Lukanya di daerah mana? Di tibia juga. Di tibia juga. Modelnya berarti pasien ada luka di bagian kaki, di tibia, sorry maksud saya di tibia, dan itu dilakukan pemeriksaan USG dan hasilnya ada terjadi eh, sumbatan di bagian ini ya, tibianya juga ya. Oke, good. Tuh. Tahu nggak di tibianya tuh di daerah mana sumbatnya? Ah, Belum saya ya, nggak juga apa-apa. nggak Ya, ingat ya, ya, nggak ingat untuk foto hasilnya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebenarnya sih Pak Kana ini kasusnya dari teman-teman yang konsul ya di grup ya. Oh. Kebetulan saya ada kasus, jadi saya sharing juga ke sejawat itu bahwa jangan semata-mata bingung dengan lukanya, bagaimana apa yang harus dilakukan, gimana lukanya dan lukanya. Tapi saya sampaikan cari tahu penyebab demnya sehingga tahu nih menyelesaikan masalahnya gitu. Tapi ya kebetulan sama juga kasusnya dengan yang saya tangani saat ini. Jadi saya ya ikut sharing-sharing begitu Pak Kana. Oke, sip, sip, sip. Oke, siap. Jadi kalau seandainya pasiennya ya sudah ada DVT, ini kondisinya teman-teman sekalian biasanya gejalanya pasti bengkak kakinya. Kakinya tuh bengkak, apalagi kondisinya kalau digantung dia lebih bengkak lagi, gitu ya. Kemudian kadang-kadang dia muncul nyeri, kadang-kadang tidak, kayak gitu ya.
Kulit di area kakinya, kalau dia di petobrosis itu, Bapak Ibu, dia akan terjadi yang namanya hiperpigmentasi, atau malah terjadi proses kebotakan di bagian kaki. Dan bentuknya itu mirip kayak botol terbalik. Ya, bentuknya kayak gitu. Nah, jadi salah satu teknik untuk memperbaiki pasien-pasien dengan deep vein thrombosis, salah satunya adalah tindakan kompresi terapi. Jadi butuh untuk dilakukan kompresi di kakinya agar memperbaiki. Salah satunya adalah klep atau penurunan fungsi otot yang ada di kaki itu agar optimal pada saat dia melakukan pergerakan. Sehingga aliran darah yang ada di kaki itu mampu untuk balik ke dalam jantung secara baik. Nah, ini kenapa muncul ini? Mereka itu mengembangkan salah satu hukum yang dikenal hukum Pascal. Jadi hukum Pascal itu adalah semakin prosesnya diberikan tekanan, kemudian dia akan bisa memberikan proses tekanan balik ke jantung secara baik kayak gitu. Nah, ini tekniknya menggunakan kompresi terapi kayak gitu tuh. Jadi udah dilakukan bandage dulu pasiennya ya. Ini saya nggak ngeliat lukanya ya. Jadi lakuin perawatan lukanya dulu, kemudian teman-teman biasa pakai boleh metcofazin untuk otorisis dan atasnya boleh dikasih foam dan kemudian lakukan bandaging dengan menggunakan yang namanya bandage atau dia banyak modelnya. Jadi kalau seandainya dia gangguannya vena, seperti pada gambar ini, dia butuh dikenal dengan four layer bandaging. Jadi four layer bandaging itu terdiri dari yang pertama kita gunain orthopedic wool dulu, jadi padding modelnya. Yang kedua itu kita butuh yang namanya crepe bandage, ya crepe bandage. Ya mungkin teman-teman sudah tahu yang ikut COCCA crepe bandage yang mana ya. Kemudian yang ketiga itu baru butuh yang namanya elastis bandage. Jadi digunain tekanan dengan menggunakan elastis bandage yang dimana kita ketahui bandage yang dilakukan ini tekanannya apa namanya dimulai dari di bawah ankle. Jadi di bawah ankle itu dilakukan tekanan sampai ke atas ya. Kemudian selanjutnya barulah diberikan layer yang keempat yang dikenal dengan cohesive bandage. Nah itu dia. Ada 4 layar yang biasanya akan kita berikan untuk terapi pasien dengan permasalahan deep vein thrombosis atau gangguan pembuluh darah vena. Kayak gitu tuh. Nah biasanya modelnya kayak gini nih ya. Kakinya coba lihat kayak botol kebalik ya. Champagne bottle. Nah champagne bottle macam ini Bapak Ibu. Coba cek modelnya kayak apa. Nah, jadi dari proses ini, Bapak Ibu boleh lakukan yang namanya kompresi bandage mulai dari 2 jari di bawah. Jadi batasannya itu 2 jari di bawah kubu-kubu jari ini, di jari kaki ya maksudnya ya. 2 jari di bawah jari, kemudian kondisinya sampai 3 jari di bawah lutut. Nah, itu boleh lakukan kompresi bandage. Kayak gitu. Nah, teknik ini memang harus punya teknik khusus. Makanya teman-teman yang tadinya basic ya, ini memang nggak diajarin di basic, tetapi diajarin di advance. Jadi butuh untuk mengajarkan khusus ini Mbak Evi ya, untuk kebutuhan kompresi terapi ini di program advance. Sebenarnya begitu Bapak Ibu. Gitu. Ingat kata Bu Ida ya Pak Kana, step one. Step pertama itu adalah kompetensi yang berjenjang. Ya. Selalu itu yang Cewek ditanyakan. CCA, cewek CC, ITN, itu berjenjang. Ya, betul sekali. Jadi itu yang dibutuhin memang untuk melihat pasien-pasien dengan permasalahan seperti ini gitu Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini ya. Jadi bukan Pak Petra aja. Jadi Iya. butuh memang untuk four layer bandaging ya dengan teknik memberikan kompresi pada kaki dengan permasalahan di thrombosis. Tujuannya itu apa? Untuk memperbaiki aliran pembuluh darah vena yang di kaki dengan baik yang diberikan kompresi tadi. Gitu. Sehingga ketika dia diberikan kompresi tadi, nggak ada nih proses yang dikenal dengan cairan menumpuk di satu tempat akibat adanya pecahnya pembuluh darah tadi,
ya itu nggak ada lagi. Jadi dia diperbaiki secara baik dengan kompresi. Kalau Pak saya Kana, boleh diskusi untuk sore hari ini, Pak Kana boleh boleh bertanya nih. boleh. Ya, Pak Kana, kalau saya sih yang pernah saya dengar itu three layer ya, tiga Ya, lapis ya. Tapi kalau Pak Kana bilang 4 lapis, saya mungkin bisa adapsi. Yang ingin saya tanyakan, eh, apa indikasi kita memberikan three layer selain UDEM? Apakah tanpa harus melihat patologis atau etiologi patologis kondisi pasien? Yang pertama. Yang kedua, eh, apakah selama kita melakukan three layer atau four layer bandage ini eh, akan memberikan dampak efek yang menetap, yang permanen? Artinya, ya setelah kita lakukan terapi four layer bandage ini, kembali lagi nih, udah nggak bengkak. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampai berapa lama nih, Pak? Itu. oke. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya, karena banyak banget yang nanya. Ini kayak mana nih dilakuin kompresi ini sampai kapan ini? Kok Sampai nggak kapan ya? ubah-ubah gitu ya? Sampai kapan pula dia nih? Iya. Nah, jadi kalau untuk evaluasinya, kondisi pasien ini akan kita evaluasi dari luka yang kondisinya tidak sembuh sampai proses luka tersebut sembuh. Kayak gitu. Tetapi bentuk kompresinya itu berubah. Yang tadinya kita menggunakan four layer, kalau dia udah sembuh itu berubah jadi stocking compress gitu tuh. Nah, pertanyaannya Pak, itu kondisinya bisa ini nggak bisa sembuh nggak? Jadi jaringan-jaringan di bagian pembuluh darah itu kan irreversible ya Bapak Ibu. Ya, salah satu kegiatan yang bisa memperbaiki dia secara baik adalah pembedahan kayak gitu. Nah, jadi tindakan yang harus kita lakukan adalah tadi tetap memberikan prevention setelah pasiennya sembuh dengan tetap memberikan yang dikenal dengan kompresi. Tapi kompresinya itu berubah ya, bukan per layer lagi, tetapi bentuknya stocking kompresi yang tekanannya itu dari 20 sampai 18 sampai 20 mmHg. Modelnya kayak gitu. Itu dia. Jadi kalau misalnya dicopot itu bisa mungkin terjadi nggak? Ya mungkin terjadi lagi kayak gitu tuh. Karena penyebabnya belum selesai gitu, Pak. Ya karena penyebabnya tuh belum selesai semua. Jadi dia butuh memang rehabilitasi yang panjang untuk pasien-pasien dengan permasalahan venous leg ulcer ini. Tetapi dia bisa menurunkan gejalanya nggak? Bisa gitu. Dan kalaupun kondisinya dilakukan pembedahan, akan mungkin nggak itu bisa menjadi salah satu yang menyebabkan dia nggak terjadi deep vein thrombosis lagi. Belum tentu kalau pasiennya tidak mampu untuk menjaga tadi pola-pola yang sehat gitu. Karena saya juga punya pasien dengan venous leg ulcer ya, yang kondisinya itu butuh terus-menerus dievaluasi. Karena kalau nggak dievaluasi, dia akan balik lagi dengan luka seperti itu. Makanya kenapa setelah pasien itu sembuh, balik ke rumah, kita butuh untuk mengganti kompresinya dengan model stacking kompresi. Itu dia. Nah, Berarti kalau saya boleh simpulkan, selama pencetusnya atau penyebabnya juga nggak ditangani, ya penanganan kita memberikan three layer atau per layer bandage hanya sebatas mengurangi atau membantu memberikan tekanan sementara. ya, tapi dengan gejala bengkak, dia bisa Ya, gejala bengkaknya bisa diperbaiki. iya betul. Gejala Gejala. bengkak bisa diperbaiki. Tapi sementara aja itu, Pak ya. Artinya misalnya kita udah terapi, eh, bisa kemungkinan lagi yang seperti Pak sampaikan, kembali lagi dia bengkak. Ya, kalau dia tidak memperbaiki tadi Nyebab. penyebab dan tadi pola pola dia sehari-hari gitu tuh. Karena kan bisa berdiri lama, itu bisa bisa nggak dia karena pasien-pasien kayak gini satu berdiri lama dia bisa terjadi proses itu kembali ya. Jadi pembekakan kembali. Kemudian apa namanya pasien-pasien bisa tetap nih kayak minum beberapa obat-obatan yang berkaitan dengan hormon yang nyebabin berat badannya jadi bengkak besar kayak gitu ya. Nah, itu juga kondisinya akan terjadi pembengkakan kayak gitu.
Dan apa namanya, proses ini tuh akan terus aja terjadi kalau memang dia nggak diperbaiki secara baik. Tapi untuk luka dan bengkaknya tadi bisa kita selamatin nggak? Bisa. Mungkin saya ada share Ada. pasien saya. Aku udah lihat. Ya, Oh iya. itu venous leg ulcer. Ya, Nah, jadi itu perawatan itu foto hasil perawatan ke-13, tapi pertemuan ke-14. Mhm. Nah, jadi kalau saya boleh cerita, jadi itu luka sebenarnya ada dua, Pak. Ada dua kiri kanan. Yang kanan itu memang karena dasar lukanya sudah kuning, jadi penanganan saya jadi spare waktunya jadi lebih pendek sebenarnya. Kalau tidak salah pertemuan ke-8 sudah selesai. Nah, ini luka yang ini cukup besar, luas lukanya. Yang kedua, saya perawatan luka yang saya share itu dari proses radang. Jadi proses radang sehingga butuh waktu masuk ke proses nekrosisnya. Jadi ada istilahnya, saya nggak mulai dari dasar luka kuning, tapi saya mulainya dari lapisan kulit sebenarnya awalnya. Makanya kenapa kelihatan panjang. Tetapi saya memang di awal dan teman-teman juga pada saat mau merawat luka, jangan lupa edukasi ya. Edukasi itu penting. Kapan, sampai kapan, berapa lama, kita menentukannya berdasarkan skala. Winner scale itu kita bisa pakai. Saya sangat senang sekali pakai itu. Jadi memberikan kepastian juga yang diharapkan pasien itu kepastian, dan kita juga selaku perawat-perawat yang profesional harus mampu memberikan kepastian bagi pasien bahwa ini bisa kami tangani itu, dan harus yakin. Tapi dan jangan lupa kembali ke poin satu, harus kompeten. Itu kompeten itu dapat dari pelatihan. Itu, Pak. Ya, 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 saya sangat setuju ya prosesnya dari apa yang Bapak sharing hari ini, karena memang penting banget untuk teman-teman itu melakukan evaluasi dari semua kegiatan kayak gitu tuh. Nah, salah satunya ini pasien yang mungkin di-share pada hari ini ya, kita bisa ngeliat luka seluas itu ya, kaki segede itu ya. Nah, itu teman-teman kondisinya butuh ngapain? Ya salah satunya pasti butuh untuk menterapi bagaimana cara si bengkaknya turun. Kalau bengkaknya turun, pasti lukanya mengecil. Hmm. Gitu. Tapi kalau misalnya bengkaknya terus-menerus kayak gitu, pasti lukanya nggak akan ngecil-ngecil. Semakin lama dia kondisinya akan semakin bengkak dan menipiskan si dinding pembuluh darah kaki. Nah, disitulah yang salah satunya akan terjadi apa? Kalau dia udah tipis, kemudian aliran perfusinya buruk, kering, gatel, ya, digaruk, akan terjadi proses yang dikenal dengan luka gitu tuh. Nah, itu tuh gejala-gejala yang mungkin akan dirasakan sama pasien di awal kayak gitu. Tapi kalau setelah kondisinya pasien udah terjadi luka, maka janganlah teman-teman lambat-lambat untuk memberikan salah satu terapi kompresi tadi. Jadi butuh banget kayak gitu. Namanya four layer bandaging. Jadi kalau misalnya four layer itu untuk pasien yang memang sudah jelas terjadi venous leg ulcer. Kalau three layer itu pasien yang terjadi dia mixed problem antara arteri atau dia vena. Tapi kalau seandainya dia yang two layer atau bahkan dia tidak ada proses kompresi sama sekali, itu pasien-pasien yang diberikan dengan arterial ulcer. Gitu tuh. Tuh, ya. Jadi itu butuh kita kupas lagi di pemeriksaan yang dikenal dengan Ankle Brachial Pressure Index. Gitu. Yap. Wow, topik hari ini tentang insufisiensi ya pada pembuluh darah nih ternyata kita pembahasannya. Tapi sayangnya untuk bisa kita praktekin memang butuh balik lagi ya, step 1. Pasal pertama apa? Punya kompetensi ya. Dan untuk penanganan pada luka venous ataupun arterial memang masuknya ke dalam proses yang lebih advance ya Pak Kana ya. Sehingga memang Tuh. untuk proses pelatihannya mungkin ya itu juga harus yang advance gitu. Ditunggu berarti di Bogor ya Pak Kana. Ya. Bapak Saya, Ibu saya sekalian. undang deh. Agustus ini Bu Epi ada, Agustus ini ada. Jadi Nah, tuh saya ada undang Agustus. teman-teman sekalian Agustus ini ya untuk bisa main ke Kota Bogor ya.
Kita buat intensif di ruangan ini Bapak Ibu, nih aku tunjukin ini. Jadi kita langsung belajar di sini Bapak Ibu. Itu tiap bulan bakal ada sih ya cewek cece itu ya. Ya, Tapi paling setiap dekat bulan ini adalah Agustus. saya udah siapin ke Pak Petra nih, Pak Petra nih ya. TV-nya gede banget. Nah, Kita belajar di sini Pak Petra. Iya Bu, Tuh, Pak Kana. Kalau ada kesempatan, tetap saya harus upgrade. ya, gitu Karena dia. memang salah satu penanganan luka itu ya apa ya, salah satu daya tarik tersendiri gitu loh. Selain kita meningkatkan ilmu, juga meningkatkan nilai jual kita gitu. Hmm. Hmm. Udah berani dijual berapa? Ya kalau saya sih bukan karena nilai Pak, tapi tanggung jawab. That's good on point. Iya. Gitu. Jadi memang kita butuh tanggung jawab yang benar, tapi tidak juga menyingkirkan dari apa yang harusnya kita dapatkan secara profesional, gitu ya. Itu memang sudah lumrah. Menjadi klinisi jangan takut prosesnya, ya terkait dengan itu. Karena itu yang memang dibutuhkan sama klinisi. Terlihat profesionalismenya dalam melakukan kegiatan penanganan yang baik yap, gitu. setuju sekali, setuju banget 100%. Oke, Bapak Ibu semuanya, nggak berasa 30 menit kita udah berlalu untuk layanan konsultasi secara langsung di minggu ini ya. Nggak usah khawatir, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu masih ada beberapa pertanyaan gitu ya, atau ada yang ingin mau didiskusikan, terbuka sekali di grup WhatsApp ya, jadi bisa saling sharing apapun ya, jika memang berkenan untuk mengirimkan foto lukanya, dan kalau bisa sih sebenarnya adalah kirim fotonya itu juga udah izin juga ya ke pasien gitu, ataupun nanti Bapak Ibu kalau ada yang kirim foto di dalam grup tersebut, jangan dipergunakan untuk hal-hal yang kurang baik gitu ya, tapi memang kita tujuannya adalah untuk sharing aja, untuk sama-sama bisa saling memberikan advice satu sama lain supaya tujuannya adalah baik untuk si pasien bisa mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Terima kasih banyak Pak Kana untuk hari ini. Sama-sama Ya, Bebe. terima kasih banyak juga untuk Pak Petra hari ini udah mau sharing ke kami. Terima kasih Bu Evi. Atur nuhun, terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah join hari ini. Kita bertemu lagi ya di minggu depan. Sampai jumpa. Bye. Pak Kana, terima kasih. Salam sehat.